Pemirsa, masih dalam rangka libur tahun baru, Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur membludak. Puluhan ribu pengunjung antusias mengunjungi KBS karena banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Mengisi libur tahun baru 2026, sebanyak 50.000 wisatawan mendatangi Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur. Selain melihat berbagai jenis binatang, pengunjung juga bisa memilih kegiatan lainnya. Salah satunya seperti memberikan makanan kepada binatang tertentu. Memberi pakan jerapah menjadi salah satu favorit para wisatawan. Dengan biaya Rp100.000 per keluarga, wisatawan mendapatkan satu keranjang sayuran untuk memberi makan 2 ekor jerapah secara langsung dan dekat. Bukan sampai 20.000 pengunjung sampai jam 11 tadi. Kami berharap bisa mencapai target ya hari ini untuk jumlah pengunjungnya. Untuk hari ini kita targetnya minimal harus 50.000 pengunjung. Setiap tahun baru tanggal 1 Januari adalah puncak dari pengunjung. Selain jerapah, gajah, terus kemudian rusa, ada lagi yang baru yaitu feeding singa. Feeding singa kita persembahkan pada para pengunjung yang terbaru untuk menggugah adrenalin kita. Selain wisata satwa, Kebun Binatang Surabaya juga terdapat lorong bawah tanah. Berhias video mapping tentang satwa, lokasi ini menjadi tempat swafoto wisatawan. Lorong bawah tanah menghubungkan Kebun Binatang Surabaya dengan Terminal Intermodal Joyoboyo sepanjang 172 meter. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, arus balik Nataru, lonjakan kedatangan penumpang di stasiun Pasar Senen masih tinggi. Pemirsa, pada hari ini sudah ada 51.000 lebih penumpang yang datang di stasiun wilayah 21 Jakarta. Puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada hari ini dan hari ini 5 Januari 2026. Sementara itu, memasuki arus balik libur Natal dan Tahun Baru, penumpang di Stasiun Tugu Yogyakarta mulai terjadi peningkatan. Stasiun Tugu Yogyakarta memberangkatkan 12.000 penumpang dan stasiun wilayah Daup 6 Yogyakarta meliputi stasiun Kulon Progo hingga Solo telah melayani sebanyak 1 juta penumpang. Puncak arus balik diprediksi bakal terjadi pada hari Minggu 4 Januari 2026. Pemirsa, kepadatan arus balik kendaraan di wisatawan meninggalkan Kota Bandung melalui gerbang tol Pasteur masih terus terjadi, bahkan antrian mengular panjang. Pemirsa, kemacetan terlihat dari jembatan layang Pasupati hingga kawasan jalan Junjunan. Kendaraan didominasi dari Jabodetabek. Para pengendara memilih lebih awal kembali ke kota asalnya untuk menghindari kemacetan yang panjang. Sementara itu, arus balik libur perayaan Tahun Baru di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar dari kedua arah. Kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi dan sejumlah bus antar kota. Pihak kepolisian akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas kontraflow jika terjadi kepadatan kendaraan. Pemirsa, arus balik di libur Tahun Baru Pelabuhan Merak terpantau lancar. Pelabuhan ASDP Merak sudah melakukan 117 trip perjalanan kapal dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Total jumlah penumpang sebanyak 30.302 orang. Sebanyak 474 unit kendaraan roda 2 dan 4.024 unit kendaraan roda 2 sudah menyeberang ke Pulau Sumatera. Untuk kendaraan truk tercatat sebanyak 955 unit kendaraan dan ada sebanyak 339 unit kendaraan bus yang juga sudah menyeberangi lautan Selat Sunda. Pemirsa, 1 hari jelang berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru, arus balik penumpang meningkat di Bandara Soekarno-Hatta. Bahkan pada hari ini diperkirakan jumlah penumpang mencapai 165.000 orang dengan 1.146 pergerakan pesawat.
2 hari jelang berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru, suasana arus balik di Bandara Soekarno-Hatta terus dipadati penumpang. Sejumlah penumpang yang tiba kebanyakan dari penerbangan domestik seperti Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan jumlah arus balik terus terjadi. Diperkirakan pada hari Sabtu ini ada sebanyak 165.000 dengan estimasi 90.000 penumpang datang dan 75.000 yang berangkat. Begitu juga dengan pergerakan pesawat, 571 pesawat tiba dan 575 pesawat yang berangkat. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada Minggu 4 Januari, seiring telah berakhirnya masa libur Natal dan Tahun Baru. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan wisatawan memadati sejumlah tempat wisata di kawasan Lembang, Bandung Barat. Salah satunya adalah Lembang Park and Zoo yang menjadi favorit para wisatawan. Lembang Park and Zoo yang berada di Jalan Kolonel Masturi, Bandung Barat ramai dikunjungi ribuan wisatawan. Pengunjung menikmati berbagai wahana, mulai dari memberi makan hewan langka, hingga berkeliling di area kampung satwa menggunakan truk warawiri arah militer untuk merasakan melihat hewan buas dari dekat dengan aman. Pada libur panjang ini, terasa istimewa dengan kehadiran 2 anak harimau Golden Tabby yang baru berusia 1 bulan. Selain itu, koleksi terbaru yang hadir diantaranya 4 ekor lemur ekor cincin dewasa yang juga primata khas dari Pulau Madagaskar, Afrika. Pengunjung diperkirakan akan terus bertambah hingga minggu mendatang, yang menjadi hari terakhir masa libur Nataru. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Kita sejauh ini relatif baik. Kalau pemeriksaan kesehatan itu dilakukan pada saat orang sudah parah kondisinya, maka biaya kesehatan itu mahal. Tidak ada satupun kecelakaan tanpa didahului oleh pelanggaran. Kekerasan jiwa itu akan terus dibawa hingga dewasa. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Danantara cukup mampu untuk membayar itu, jadi bukan nggak dibayar tangnya, dibayar tapi Danantara. Apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK? Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang-orang yang pantas menjadi polisi, inilah yang sebetulnya gunakanlah hati nuraninya. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Sekolah sangat berperan penting, tidak menerima adanya bullying. Jangan lewatkan Inside Story, Selasa pukul 9:30 malam di Sindo News TV.